Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ke-14 mata kuliah struktur perkembangan hewan, kita akan membahas tentang interaksi seluler dan organogenesis. Ini adalah contoh dari suatu jaringan yang terspesialisasi. Perkembangannya dari zigot, kemudian blastula menjadi gastrula, dan gastrula ini terbagi lagi bisa menjadi sel telur, sel sperma, kemudian menjadi epidermis kulit, kemudian ada neuron, sel saraf, kemudian ada pigment cell. Kemudian gastrula lagi terbagi menjadi lapisan mesoderm, yaitu bisa menjadi otot rangka, otot halus, kemudian sel ginjal, sel darah merah, kemudian ada otot halus, kemudian gastrula menjadi lapisan endoderm, yaitu bisa menjadi sel paru-paru, sel tiroid, dan sel pankreas. Pokok bahasan dalam pertemuan ini terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama pengertian organogenesis, kedua proses dan mekanisme perbentukan organ, ketiga interaksi dan diferensiasi seluler, keempat ekspresi gen dan pengaruh lingkungan, kelima fenotip, fenokopi, prostrofin dan letal, yang keenam malformasi kongenital dan faktor-faktor penyebabnya. Pertama, perkembangan makhluk hidup, yaitu proses secara keseluruhan yang mengalami perubahan embrio menjadi fetus dan lahir. Yang terlibat di dalamnya itu ada pertumbuhan, terjadi pembelahan sel, kemudian ada pergerakan dan migrasi sel, kemudian diferensiasi sel atau pematangan sel menjadi menjadi jaringan atau organ yang memiliki fungsi yang khusus. Nah, ketiga proses ini berjalan secara overlapping pada saat yang bersamaan. Nah, ini proses perkembangan makhluk hidup dari proses pembuahan, bertumbuhnya sel telur dan sperma, kemudian menjadi zigot, kemudian zigot tumbuh menjadi pada fasenya ada fase morula, blastula, sampai menjadi individu baru di sini. Nah, ini adalah tahapan perkembangan zigot dari makhluk hidup. Pada setiap fasenya ada suatu kemiripan, dan saat fase tertentu akan terjadi perubahan diferensiasi. Nah, bisa dilihat saat di sini antara ini kura-kura, kemudian makhluk hidup lainnya ini hampir sama. Kemudian pada fase ini juga berbeda, ada perbedaan. Yang pertama, pembahasan tentang pertumbuhan, yaitu terjadi penambahan jumlah sel, bahan inti, dan sitoplasma. Kemudian yang kedua, B ini pergerakan sel di dalam tubuh, jaringan dan organ, menempati lokasi yang spesifik. Untuk mencapai lokasi tersebut, sel-sel embrio harus bergerak bermigrasi dengan cara yang terprogram. Kemudian C, diferensiasi sel. Sudah menempati posisi baru, sel akan berdiferensiasi menjadi sel, jaringan, atau organ untuk menjalankan fungsi tertentu berdasarkan lokasinya di dalam tubuh. Kemudian morfogenesis itu adalah perubahan bentuk eksternal yang terjadi pada luar. Kemudian organogenesis adalah perkembangan organ-organ yang membuat organ. Formasi produk dari saluran neural, sel neural, kemudian ini, dan semua sel akan berkembang dari 3 lapisan germinal. Organogenesis khususnya adalah
awal mula formasi pembentukan organ dengan sedikitnya jaringan yang berdiferensiasi yang ditemukan di awal embrio. Ini menurut Kamus Webster, yaitu awal mula dari perkembangan tubuh organ. Menurut Webster, awal mula dan perkembangan tubuh organ dari setiap fasenya, dari fase yang di atas, fertilasi ovum, kemudian jadi tahap berikutnya jadi merula, vesicle plastolate, kemudian seterusnya seperti ini. Proses dan mekanisme organogenesis atau morfogenesis. Apa yang menginisiasi atau mengawali terjadinya proses organogenesis atau morfogenesis? Yang kedua, bagaimana proses dan mekanisme organogenesis atau morfogenesis? Nah, inisiasi dari proses organogenesis pada garis struktural terjadi perubahan bentuk dan pergerakan sel. Kemudian 3 lapisan daun kejamba. Misalnya ektodem, endodem, mesodem, akenteron atau gastrusol menurunkan jaringan dan organ. Gastrulasi yaitu inisiasi morfogenesis dan genesis. Ketika daun kejamba akan menurunkan 4 jaringan utama, yaitu jaringan saraf, otot, penghubung, dan epitelial. Namun tidak ada koresponden satu ke satu di antara awal mula lapisan germinal dan tipe jaringan yang utama. Endodem utamanya jaringan epitelial. Endodem secara spesifik menurunkan atau menghasilkan saluran digesti, paru-paru, liver, vesika urinaria, dan sekel. Cell game atau yaitu endodem secara spesifik akan menghasilkan saluran digesti, paru-paru, liver, vesika urinaria, dan sekel. Kemudian ini endoderm. Ini adalah fase perkembangan saat fase endoderm. Kemudian mesoderm yaitu jaringan otot dan penghubung, dan juga jaringan epitelial. Kemudian mesoderm secara spesifik menghasilkan skeleton, otot skeletal, tulang kepala, dan rahang. Mesoderm terdapat somet-somet untuk membentuk segmentasi tubuh. Ectoderm yaitu utamanya jaringan saraf menjadi beberapa jaringan epitelial. Kemudian secara spesifik membentuk otak, sumsum punggung, sistem saraf tepi, kulit, rambut, dan mata. Mekanisme proses perkembangan yang termasuk organogenesis. Bagaimana embrio satu sel zigot dapat berkembang menjadi organisme yang seluler, yaitu melalui tahapan pertumbuhan, kembang sel, pergerakan dan diferensiasi sel. Di sini sekarang ke migrasi sel, yaitu menuju tempat yang spesifik untuk terjadinya takdir posisi sel pada tempat yang benar. Migrasi sel, pergerakan sel yang lahir di satu tempat ke tempat yang berbeda, baik itu di embrio atau di fetus. Tambahan bahwa sel baru dari tipe yang sama itu ada pada situs yang sama atau pada tempat yang sama. Tata takdirnya itu atau penentu nasib sel, masing-masing sel memiliki takdir sendiri di tempat akhirnya akan menjadi apa, misalnya menjadi sel penyusun hidung, sel penyusun paru-paru, dan sebagainya. Kemudian totipotensi. Kemudian ini ada posisi sel, pergerakan atau gerakan. Di lokasi akhir akan terjadi induksi dan diferensiasi
menjadi jaringan dan organ-organ tertentu. Kemudian jadi pengembangan fungsi tertentu, yaitu pluripotensi. Posisi sel pada hewan, pergerakan sel atau kelompok sel sangat penting untuk mentransformasi embrio ke dalam tiga bentuk dimensi: sumbu tubuh, kepala ekor, kemudian kiri kanan, depan belakang. Ini disebut formasi pola tubuh. Kemudian perkembangan jaringan dan organ tersusun pada tempat yang spesifik. Nah, ini contoh dari posisi selnya. Posisi sel mempengaruhi peta taktil dan turunannya. Induksi mempengaruhi terjadinya diferensiasi. Contohnya posisi notochorda untuk induksi ektoderm di sebelahnya dan akan membentuk lempeng saraf. Contohnya notochorda membentuk ektoderm, kemudian terbentukan bulu saraf. Ini adalah penjelasan program kematian sel atau yang disebut apoptosis, yaitu menghapus sel dari tempat yang sama. Kita tahu bahwa serinya struktur yang dihasilkan dalam struktur seluler yang lebih besar dan untuk melengkapi struktur memerlukan beberapa pengertian menghapus dari sel yang sudah ada. Sebagai contoh, perkembangan dari jari meliputi penghapusan jaringan yang diawali dengan ditemukannya di antara pembentukan digit. Inisiasi diferensiasi diatur oleh molekul mRNA dari maternal dalam sitoplasma sel embrio akan memicu proses transkripsi dari genom embrio. Sitoplasma sel telur mengandung mRNA, protein, dan bahan-bahan lainnya yang berasal dari maternal. Itu terjadi berpengaruh terhadap awal perkembangan embrio. Kemudian kedua, signal yang dikode oleh genom dari sel embrio lainnya akan menginduksi target sel. Diferensiasi itu ya perubahan ekspresi protein, pola ekspresi protein pada sel di setiap individu, di setiap perkembangan dan pembelahan individu. Diferensiasi terjadi secara irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semulanya. Ini menyatakan bahwa sel embrio secara khusus akan menjadi lebih spesifik, tidak seperti kebanyakan sel yang terspesialisasi. Kemudian selnya tidak akan menjadi bentuk yang terspesifikasi sedikit. Maksudnya sel itu di setiap selnya akan memiliki perbedaan dengan menjadi jaringan atau organ yang sudah ada fungsinya. Diferensiasi terjadi pada tingkat molekuler karena adanya ekspresi gen untuk menghasilkan protein tertentu. Misalnya sel otot menjadi aktin dan miosin. Lingkungan di sekitar sel mengandung informasi signal berupa molekul kimiawi yang dikode oleh gen embrio. Kemudian molekul dikirim ke sel target sehingga mengakibatkan perubahan pada sel target dan terjadi proses induksi. Induksi terjadi difusi molekul signal dan interaksi pembukaan sel. Interaksi dan mendiferensiasi sel. Interaksi dan induksi diferensiasi sel terjadi melalui difusi substansi yang bekerja secara intraseluler, itu adanya hormon pertumbuhan dan morfogen. Kemudian interaksi permukaan sel. Ini mekanisme persinyalan sel. Ada difusi, ada kontak secara langsung, kemudian ada junction.
Kemudian struktur membran sel mengandung mol adhesi sel, mol adhesi substrat, mol junctional sel, mol reseptor. Permukaan membran sel berubah sejalan waktu dan tempatnya. Ini contoh model diferensiasi dari sel otot dan sel darah. Ini ringkasan pengontrolan ekspresi gen secara spesifik. Ekspresi gen dan pengaruh lingkungannya. Diferensiasi dikontrol oleh program genetik dan dapat dimodifikasi oleh faktor lingkungan. Setiap sel memiliki komplemen penuh, yaitu DNA, yang ada dalam organisme. Sel-sel yang berbeda memiliki DNA yang sama. Gen tertentu dalam beberapa sel harus on dan pada sel lainnya harus off. Ini kenapa seperti ini? Jadi supaya terjadi ekspresi protein, misalnya gen tertentu dalam protein ini harus dimatikan dulu supaya nanti terjadi ekspresi atau kemunculan dari protein pembentuk organ. Bagaimana gen tertentu dalam beberapa sel harus on dan pada sel lain harus off. Dua faktor utama sel yang mengatur aktivasi gen pada proses perkembangan, yaitu bahan inti atau nukleus, kemudian yang kedua bahan sitoplasma. Sel nukleus terdiri dari kromosom. Kumpulan dari kromosom ini ada DNA, gen atau genom. Nah, ini genom atau kromosom bereplikasi dari DNA-nya kemudian membentuk RNA, kemudian RNA melalui transkripsi akhirnya menjadi protein yang ditranslasi atau dibaca. Kemudian ekspresi dari protein itu atau menjadi enzim, antibodi, reseptor, faktor transkripsi, dan protein yang terstruktural atau protein fungsional menjadi organ-organ atau jaringan tertentu pada tubuh. Ini pengaturan ekspresi gen DNA. Yang pertama itu ada kontrol transkripsinya, DNA setelah direplikasi terjadi transkripsi. Setelah ditranskripsi akhirnya menghasilkan RNA primer. Kemudian RNA primer menjadi kontrol RNA yang diproses yang ada di nukleus, yaitu berupa RNA-nya yang sudah melalui proses pemotongan dan penyambungan intron dan ekson. Intronnya dibuang, disambung menjadi ekson-ekson. Kemudian di akhir nukleus akan terjadi translasi, yaitu pembacaan protein, kemudian keluar dari nukleus menuju ke sitosol. Kemudian setelah itu terjadi pelipatan protein menjadi protein yang aktif pada organ tertentu. Sel somatis pada mamalia memiliki dua kopi genom. Kontribusi nyata yang diberikan induk jantan dan betina pada anaknya menjadi berbeda-beda. Bagaimana gen yang diwariskan dari maternal dan paternan berbeda ekspresinya, yaitu terjadi switch off silencing pada salah satu kopi gen induk yang menghasilkan genomic imprinting. Ini ringkasan dari diferensiasi. Genomic imprinting yaitu suatu proses epigenetik yang dinamis yang terlibat dalam pengaturan ekspresi sebagian kecil gen dari genom mamalia melalui proses modifikasi struktur DNA yang memberikan efek terhadap fenotip. Pada setiap generasi harus mampu dihapus off dan tutup on. Nah, ini program dari epigenetik di sel gen. Ada dua mekanisme utama yang terlibat dalam terjadi imprinting, yaitu modifikasi asetilasi histone, yang kedua modifikasi metilasi DNA.
Ini asetilasi histonnya. Asetilasi residu resin pada posisi terminus dari protein histon menghilangkan muatan positif untuk mengurangi afinitas protein histon ke DNA. Enzim polimerase dan polimerase dan faktor transkripsi lebih mudah berikatan pada promoter. Umumnya asetilasi histon memacu transkripsi. Deasetilasi histon menekan transkripsi. Ini asetilasi pada protein, kemudian histon asetilasi dan deasetilasinya. Kemudian kedua, modifikasi metilasi DNA. Pada embrio preimplantasi terjadi perubahan mayat melalui mekanisme implanting yaitu metilasi DNA. Perubahan metilasi DNA diwariskan secara stabil melalui pembelahan sel sehingga akan tetap sampai pada tahap fetus. Metilasi DNA-nya. Ini penambahan CA3 pada sitosin untuk terjadinya ekspresi gen sensing. Kemudian metilasi residu sitosin untuk menghasilkan 5 metil sitosin. Kemudian diaminasi 5 metil sitosin untuk menghasilkan timbul. Pola metilasi DNA diprogram kembali, diulang programnya pada 2 periode perkembangannya, ini pada setgame dan pada embrio preimplantasi. Jika terjadi kerusakan atau gangguan dalam proses atau pemeliharaan implanting pada masa perkembangan embrio preimplantasi, kultur atau manipulasi embrio dapat mengakibatkan fetal loss atau large offspring syndrome. Metilasi adalah proses yang digunakan untuk mengontrol ekspresi gen dan untuk menentukan waktu dari ekspresi gennya. Ini metilasi DNA. Kemudian ini regulasinya. Kemudian yang kelima, fenotip, fenotipe, dan pleiotropi. Gen itu adalah fragmen DNA yang mengkode suatu pada peptida. Locus adalah lokasi gen pada kromosom. Kepentingan locus adalah untuk terapi gen dan rekayasa gen. Jadi pada gen mana yang sekiranya mengalami kerusakan atau mengalami kelainan pada makhluk hidup, itu pada locus gennya nanti akan dicari pada jarak satu ke yang lain, kemudian dipetakan, gen tersebut kemudian dibuang dan akan diganti gen yang baru untuk menghasilkan sifat yang unggul pada makhluk hidup. Perbedaan antara linked dan unlinked gen yaitu linked gen terletak pada kromosom yang sama, unlinked gen terletak pada kromosom yang berbeda. Hubungan antara gen, alel, dan trait karakter. Gen merepresentasikan karakter. Untuk alel menjadi genotip, genotip alel menghasilkan fenotip. Contoh alel, contohnya alel TT besar kecil, kemudian ada tinggi tanaman, T itu tinggi, T itu pendek, itu fenotipnya. Interaksi alel akan menentukan karakter. Pada gen, individu diploid memiliki maksimal 2 alel. Jika kedua alel sama, organisme disebut homozigous. Jika kedua alelnya berbeda, misalnya ini T besar kecil, maka disebut heterozigous. Fenokopi yaitu keadaan fenotip yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Kemudian pleiotropi yaitu gen tunggal yang memiliki multi efek. Malformasi kongenital dan faktor-faktor penyebab malformasi kongenital. Yang pertama ada pengertian malformasi kongenital, kemudian periode kritis dari perkembangan, teratologi, faktor penyebab malformasi. Ini pengertian malformasi kongenital, kategori luas yaitu congenital disorder, diikuti berbagai kondisi, ada minor physical anomali, kemudian beberapa malformasi dari
sistem yang tunggal kongenital seperti penyakit jantung atau dismelia. Kombinasi abnormal mempengaruhi beberapa bagian dari tubuh. Kongenital mempengaruhi metabolisme. Ada 3 tipe utama kerusakan kongenital, yaitu pertama congenital physical abnormalities, yang kedua inborn error metabolism, ketiga other genetic disorder. Pengertian malformasi kongenital yaitu abnormalitas struktur dari suatu bagian tubuh. Anomali itu menjadi atau tidak menjadi masalah. Umumnya orang memiliki satu atau lebih anomali fisik. Contoh anomali fisik: anomali minor yaitu curvatura pada jari kelima, kemudian pembendakan tulang, metakarpal keempat, kemudian di over the transverse spine. Beberapa anomali minor indikasi adanya internal anomali yang signifikan. Kemudian malformasi kongenital yaitu jika anomali fisik bersifat hebat, maka terjadi cacat struktur dan menjadi masalah. Kemudian malformation syndrome yaitu kombinasi malformasi mempengaruhi lebih dari satu bagian tubuh. Kemudian cacat terakhir, istilah umum untuk congenital malformation, contohnya anomali fisik yang diketahui sejak lahir atau secara nyata merupakan masalah. Kemudian kelainan genetik, semua merupakan kongenital walaupun tidak tampak atau terekspresi. Penyakit genetik dibagi dalam single gen defect, multiple gen disorder, atau chromosomal defect. Beberapa akibat delesi atau abnormalitas beberapa bagian pada satu kromosom. Chromosomal disorder yaitu hilangnya atau duplikasi sebagian besar kromosom ratusan gen atau kromosom intact, mempengaruhi beberapa bagian tubuh yang berbeda atau sistem organ. Congenital metabolic disease disebut inborn error of metabolism. Umumnya defek gen tunggal diturunkan sehingga mempengaruhi struktur atau fungsi bagian tubuh. Congenital disorder yaitu kondisi medis yang tampak saat lahir, namun sebenarnya dapat dikenali sejak prenatal, saat lahir atau saat dewasa, atau tidak sama sekali. Nah, congenital disorder ini disebabkan oleh abnormalitas genetik, kondisi lingkungan intrauterine, error pada morfogenesis, atau unknown factor. Congenital condition dapat merupakan suatu penyakit, defek, disorder, abnormalities, atau perbedaan atau variasi genetik. Teratologi dari Greg ini, pada abad ke-17 terjadi sesuatu yang tampak aneh atau abnormal pada abad ke-19 berkaitan dengan biologi deformitas. Untuk studi medikalnya, teratogenesis, congenital malformation atau individu dengan kelainan bentuk makroskopis. Dysmorphia yaitu studi bentuk yang abnormal. Nah, periode kritis perkembangan ini adalah waktu dari sistem organ utama yang mengalami perkembangan. Kemudian faktor penyebab malformasi kongenital ada endogenous, exogenous, multifaktorial, inheritance. Defek gen S berdasarkan waktu terjadinya ada defek neurulation defect, kemudian ada primary, secondary, dan spina bifida. Kemudian ada migration defect ini. Nah, ini adalah contoh dari individu yang mengalami kelainan dari sejak lahir. Ini juga bisa jadi pada kembar siam. Oke, terima kasih. Ini penjelasan saya mengenai materi ke-14, interaksi seluler. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Jika tidak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.